Indonesia dikenal sebagai negara agraris, di mana negara agraris secara definisi adalah negara yang memiliki jumlah lahan yang cukup luas untuk memenuhi pangannya tersendiri. Akan tetapi, Indonesia yang memiliki lahan agraris sebesar 7,8 juta masih saja tetap mengimpor beras dan juga pangan lainnya. Hal ini tentu saja adalah ironi, di mana Indonesia yang memiliki 7,8 juta hektar lahan mengimpor bahan pangan sebesar 500.000 pada tahun 2022 dan terus meningkat sebesar 600% pada tahun 2023 menjadi 3 juta hektar atau ton pangan yang diimpor ke Indonesia. Hal ini tentu saja menjadi suatu ironi, di mana Indonesia yang menjadi negara agraris seharusnya dapat memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Ini adalah suatu ironi. Padahal, Indonesia telah memiliki berbagai sistem pertanian yang ada di daerahnya masing-masing. Salah satunya adalah sistem pertanian subak yang ada di Bali. Subak ini telah digunakan oleh masyarakat Bali sejak dahulu kala. Walaupun dikatakan masih sangat tradisional, namun sistem subak ini telah sangat efisien dalam mengatur berbagai macam kegiatan ataupun permasalahan pertanian yang ada di Bali. Subak ini membagi petani untuk memudahkan tugasnya menjadi beberapa kelompok sesuai dengan berdasarkan tugasnya. Salah satunya adalah seke jelinjingan atau kelompok jelinjingan, yang kedua adalah seke atau kelompok mani, dan yang ketiga adalah seke atau kelompok numbek. Subak ini menjalankan tugasnya berlandaskan dengan prinsip trihitakarana atau 3 hubungan yang harmonis. Yang pertama adalah pariyangan atau hubungan manusia dengan Tuhan, yang kedua adalah pawongan atau hubungan manusia dengan manusia, dan yang ketiga adalah palemahan atau hubungan manusia dengan lingkungan. Hal ini juga yang menjadikan UNESCO atau United National Education, Scientific and Cultural Organization mengangkat subak menjadi salah satu warisan budaya dunia. Meskipun begitu, seiring dengan berkembangnya zaman, subak ini telah berada pada ambang kepunahan. Kepunahan yang dimaksud adalah pengalih fungsian daripada lahan pertanian menjadi lahan pariwisata oleh petani. Berdasarkan data dari Dinas Tanaman Pangan yang menyatakan bahwa pada tahun 2015 jumlah lahan pertanian itu ada sekitar 80.000 hektar lahan. Akan tetapi pada tahun 2017 terus mengalami penurunan hingga hanya ada sekitar 78.000 hektar tanah pertanian. Hal ini tentu saja menjadi ancaman bagi eksistensi subak khususnya yang berada di Pulau Bali. Oleh karena itu, pada tahun 2012 UNESCO menyatakan bahwa subak adalah salah satu warisan kebudayaan yang patut dipertahankan. Alih fungsi lahan tersebutlah yang menyebabkan pemerintah gagal melakukan swasembada beras. Nah, swasembada beras sendiri itu merupakan kemampuan yang dimiliki oleh suatu negara untuk menyediakan beras guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat negara itu tanpa melakukan impor. Tetapi sistem pertanian yang ada di Bali, yaitu subak, masih sangat kesulitan dalam melakukan swasembada beras. Gubernur Bali mengatakan bahwa setiap satu wanita melahirkan anak mencapai 2 anak, yang artinya setiap tahunnya pasti kebutuhan akan pangan bertambah terus-menerus. Sedangkan menurut Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan mengungkapkan bahwa mereka hanya bisa menampung 840 ton gabah kering dan 550 ton beras. Yang berarti Provinsi Bali belum bisa mewujudkan program swasembada beras kepada masyarakatnya sendiri, dikarenakan para petani mengalih fungsikan lahan mereka menjadi lahan pariwisata karena tidak mendapatkan keuntungan yang cukup bagi mereka. Yang berarti persediaan yang disediakan oleh Kadis Pertanian dan Tanaman Pangan masih dibilang minus. Padahal Bali mempunyai sistem yang terintegrasi, yaitu subak. Solusi untuk mencapai tujuan swasembada beras yaitu dengan cara dipadupadankan dengan kontrak farming. Maka diperlukan adanya perjanjian antara petani, pembeli, dan juga pemerintah dalam pengoptimalan program kontrak farming yang akan menjadi dasar dalam perjanjian antara petani, pembeli, dan juga pemerintah.
Meskipun begitu, sistem pertanian di Sumba ini tentunya memiliki berbagai kelemahan. Adapun kelemahan-kelemahan sistem pertanian yang menjadi salah satu faktor sistem Sumba di Bali ini berada di ambang kepunahan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan orang-orang tidak ingin berprofesi sebagai petani. Yang pertama, beresiko kegagalan yang tinggi. Yang kedua, hasil keuntungan yang rendah. Yang ketiga, irigasi air yang tidak digunakan sebagai fungsinya. Dan yang keempat, profesi petani yang dianggap kurang bergengsi. Guna mengantisipasi kepunahan di berbagai lahan pertanian yang ada di Indonesia, salah satunya Sumba yang berada di Bali, yaitu dengan cara program ataupun perjanjian yang disebut dengan kontrak farming. Diterapkannya kontrak farming yang dipadu-padankan dengan berbagai sistem pertanian di Indonesia yang masih mempertahankan budaya daerahnya, salah satunya adalah Sumba di Bali, tentunya akan membangkitkan kepercayaan petani kepada pemerintah dan juga pembeli. Kontrak farming adalah perjanjian atau kesepakatan antara tiga pihak, yaitu petani, penjual, dan pemerintah, guna mendapatkan kesepakatan antara dua belah pihak atau lebih. Kontrak farming ini akan membantu petani untuk kredit dalam mekanisasi pertanian. Kontrak farming akan sangat berperan dalam menjaga lahan pertanian di Indonesia, begitu juga dengan sistem pertaniannya di berbagai daerahnya masing-masing, salah satunya adalah Sumba di Bali, Di mana para petani melakukan produksi secara kolektif dan stabil untuk memenuhi standar yang diinginkan oleh pemerintah. Adapun tujuan dari kontrak farming yaitu untuk memenuhi bahan baku yang diinginkan oleh pemerintah, dan manfaat dari kontrak farming itu adalah menuju akses ke pasar global, penanggulangan risiko kegagalan, serta terdapat inovasi dan juga penyediaan teknologi. Kontrak farming memiliki cara kerja, yaitu yang pertama adalah pembentukan kontrak. Jadi sebelum terjadinya penanaman, kita harus membentuk namanya kontrak antara petani dan juga pembeli. Hal ini dapat menjamin kesediaan pembeli dalam membeli hasil pangan dari petani. Selanjutnya adalah input bahan pertanian seperti pestisida dan juga teknologi pertanian, sehingga jalannya pertanian dapat berjalan lancar. Selanjutnya adalah monitoring dari pihak pembeli, di mana pembeli juga harus turut berpartisipasi dalam menjaga kualitas bahan pangan yang dihasilkan oleh petani. Selanjutnya yang keempat adalah pengolahan dan pemasaran dari hasil produk pertanian. Melalui pengolahan dan pemasaran, kita dapat menjaga kualitas dari produksi padi-padi kita. Selanjutnya yang kelima adalah pembayaran. Setelah semua proses tersebut berjalan, pembayaran akan dilakukan dengan harga yang sudah disesuaikan dan juga disepakati oleh petani dan juga pembeli. Dengan begitu, kesejahteraan petani dapat lebih terjamin. Namun, penerapan sistem kontrak farming ini tentunya menuai berbagai halangan atau tantangan. Maka dari itu, kami Dharmasata SMA Negeri 1 Singaraja telah mempersiapkan berbagai solusi untuk mengantisipasi halangan-halangan yang akan ada pada penerapan sistem kontrak farming ini. Seperti kata pepatah Bali, "Ten wenten ke bawas nis karya rengkahuripan puniki", yang artinya tidak ada masalah tanpa solusi. Maka dari itu, masalah pada sumber daya manusia dalam melaksanakan kontrak farming ini pun telah ada solusinya. Solusi yang kami tawarkan adalah sebagai berikut. Menjadikan lulusan pertanian sebagai pelopor untuk kontrak farming di Indonesia. Lulusan pertanian dapat mengedukasi masyarakat dan memberikan tutor untuk masyarakat di Bali mengenai kontrak farming. Tidak hanya itu, Komisi 4 DPR RI dan lulusan pertanian bekerja sama untuk membuat bimbingan teknik untuk para mahasiswa guna melestarikan kontrak farming di Bali. Salah satu masalah utama terkait profesi pertanian yaitu sebuah paradigma yang mengatakan bahwa pangan lokal tidak sebaik dengan pangan impor. Banyak konsumen mengatakan bahwa dengan membeli pangan impor, derajat mereka dapat naik di masyarakat, dan hal ini harus dibuang jauh-jauh. Untuk mengubahnya, kita harus mulai dari diri kita sendiri, lalu dilanjutkan ke keluarga dan lingkungan sekitar. Melihat kelemahan pada sistem pertanian atau subak yang ada di Bali, kami memberikan salah satu solusinya, yaitu adalah penggabungan antara kontrak farming atau kesepakatan yang ada antara petani, pemerintah dengan pembeli yang akan digabungkan dengan pertanian subak di Bali. Hal ini akan sangat meminimalisir kerugian atau kegagalan pertanian dalam kegiatan penjualan. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan antara petani, pembeli, dan pemerintah terkait harga jual. Tidak hanya itu, kontrak farming ini dapat juga berkontribusi dengan para pemerintah dengan cara memberikan subsidi, pupuk, dan juga benih unggul kepada para petani sehingga harga menjadi lebih murah lagi. Dan jika banyak sekali keuntungan yang diberikan di bidang pertanian ini,
Maka kami yakin dapat merubah pola pikir generasi muda dan membantah kata-kata jika kita menjadi seorang petani, maka hidup kita tidak akan sejahtera. Meskipun sudah bergabung dengan kontrak farming, sistem subak di Bali tetap mengedepankan budaya-budaya yang sudah lama ada. Maka dari itu, perlu adanya penggabungan antara sistem subak dengan kontrak farming. Hal itu berguna untuk menjaga keberlangsungan sistem subak itu sendiri. Dan perlu diingat bahwa Indonesia merupakan negara yang agraris, yang berarti seharusnya Indonesia sudah bisa menerapkan program swasembada beras. Dan saya yakin jika kontrak farming ini berjalan dengan baik, maka Indonesia juga bisa bersaing di bidang pertanian pada tingkat internasional. Dan selain itu, subak tidak hanya merupakan warisan budaya, tetapi ia juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Tentu saja para wisatawan sudah bosan dengan banyaknya gedung fisik yang bermacam-macam pada zaman sekarang ini. Akan tetapi, di balik gedung fisik yang ada di Pulau Bali ini, terdapat keindahan subak yang dapat ditawarkan kepada para wisatawan. Di balik subak tersebut menawarkan banyak keindahan, akan tetapi pada zaman modern ini, subak mulai termakan zaman. Dengan solusi kontrak farming, hal tersebut dapat menawarkan kelestarian bagi subak. Kontrak farming yang memastikan harga kepada para petani dapat melestarikan sistem subak yang ada di Pulau Bali tercinta kita ini. Kami Dharma Sarta SMA Negeri 1 Singaraja mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk mendukung program pengoptimalan program kontrak farming yang dipadu-padankan dengan sistem subak di Bali. Dikarenakan hal ini akan berdampak sangat baik bagi Indonesia, khususnya pada keberlanjutan bidang pertanian. Dengan adanya program kontrak farming ini, yaitu kesepakatan antara petani, pembeli, dan juga pemerintah, dapat menimbulkan kepercayaan kepada pemerintah. Hal ini mendukung Indonesia menjadi negara agraris yang unggul dalam bidang pangan. Dengan perpaduan sistem kontrak farming dan subak, Indonesia dapat mencapai swasembada beras tanpa impor beras lagi. Thank you.